Ya, halo semuanya. Ya, perkenalkan saya dengan Richard dari istri saya Karista. Eee, Mungkin saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Usia saya sekarang 33 tahun, tahun 87. Ya, saya asal dari Manado tapi lahir di Jakarta. Dan punya istri satu, anak satu, dan rencana mau punya beberapa anak lagi. Dan, saat ini saya punya beberapa usaha sesuai dengan yang, eee, Hana. Hana, beritahukan dari, perusahaan exhibition organizer, kontraktor, distributor daging, sama, virtual exhibition. Dan semuanya itu memang nggak serta-merta langsung jadi semua perusahaan itu ya, dimulai dari satu jenis usaha dulu, baru mulai, merembet kemana-mana. Ini langsung ke Oke, udah ya. Oke, segitu dulu nih guys perkenalan dari Ko Richard-nya. Nah, oke, kalau beberapa minggu lalu nih kita udah dengerin sharing pengalamannya dari Cikarista, dan rasanya kurang pas ya kalau misalnya nggak dibarengin sama Ko Richard-nya nih, suaminya, dan mereka ini sama-sama berjuang dari nol nih guys. Oke, mungkin untuk membuka obrolan kita malam hari ini supaya lebih santai nih, boleh dong Ko Richard langsung aja kok sharing gimana sih kok pada awalnya itu yang dalam masa-masa down sampai akhirnya saat ini bisa menjadi pengusaha yang diberkati Tuhan nih kok. Silakan kok, mulai cerita aja. Ya, saya akan mulai ya. Saya ini memang lahir di keluarga sederhana, ya dalam artian bisa makan lah, tapi nggak ada yang berkelebihan. Ya. Lagi sebelumnya waktu itu tahun 2006, ya 2006 saya lulus SMA. Waktu itu saya ingat sekali saya ingin kuliah, ya. Ini saya ingin kuliah karena ditanamkan oleh orang tua dan saudara-saudara saya semua karyanya adalah pekerja semua, nggak ada yang entrepreneur ya. Dan mereka tanamkan bahwa kalau kita nggak kuliah, itu kita akan nggak punya masa depan. Dalam artian kalau kita nggak kuliah, kita nggak bisa jadi orang, gitu ya, akan sulit cari kerja. Dan saya ingat sekali saya lumayan lah di sekolah, saya waktu itu juara 2, ya saya ambil IPA, juara 2 dari 5 orang saudara. Ya, kelas saya di IPA itu waktu itu cuma ada isinya cuma 5 orang. Ya, begitu saya lulus, saya mau daftar kuliah, saya karena sekolah saya di Jelambar, daerah Grogol, saya ingin sekali kuliahnya karena setiap kali saya ke Mall Citraland, saya selalu lihat Universitas Trisakti. Saya punya impian pengen banget kuliah di Trisakti ya. Karena kayaknya kampusnya besar, orangnya banyak, cakep-cakep juga, kira gitu kan mau jadi anak kuliah. Nah, udah daftar, udah ikut tes, dapat grade A, otomatis biayanya yang paling murah. Waktu itu paling murah saya ingat sekali cuma itu 16 juta atau 17 juta ya sekitar itu. Waktu itu saya bilang ke orang tua saya, Pak, saya dapat grade A nih, harganya yang paling murah sekitar 17 jutaan. Ada duit nggak? Ini mesti bayar, dikasih waktu 1 minggu. Oh yaudah, Bapak cari. Itu orang tua saya bilang, Bapak saya bilang, yaudah, sabar ya, nanti coba Bapak cari. Begitu dicari, udah H-5 belum ada, H-4 belum ada, sampai H-1 saya tanya, Pak gimana? Belum dapat Kak. Sampai tinggal waktu itu sebelum jam 3 sore di hari H udah harus transfer, kalau enggak batal harus semua. Jam 3 kurang 5 saya kejarin lagi, Pak ada nggak uang untuk kuliah? Bapak saya diam lah, saya udah tahu jawabannya. Akhirnya saya batal kuliah, nggak bisa kuliah, dan sempat shock juga, sempat down ya, sedih. Kok kayaknya gue nggak akan ada masa depan nih, karena nggak bisa kuliah. Nah, setelah itu ya mau nggak mau akhirnya cari kerja. Cari kerja itu susah sekali, mau cari kerja nggak ada pengalaman, kerja itu jangan harap lah bisa cari kerja ya. Ketika itu saya lihat di koran waktu zamannya pos kota ada nih penempatan kerja, bayar 300.000, ikut pelatihan komputer selama 2 minggu dijamin mendapatkan kerja. Saya ikut,
saya minta duit, pinjam duit sana-sana, 300.000, saya bayar. Nggak tahu itu cuma kursus doang, saudara. Ya, cuma kursus sampai 2 minggu, sampai sebulan saya nggak di tempat-tempat yang kerja. Oh, ternyata cuma kedok kursus berkedok penempatan kerja. Ya, saya kena tipu juga di situ. Akhirnya tahu nggak apa, saudara? Pekerjaan yang paling mudah didapat itu adalah sebagai seorang sales. Kenapa sales? Apalagi khususnya sales, saya waktu itu sales KTA, kredit tanpa anggunan. Dulu adalah Bank ABN AMRO. Saya diterima, saudara. Wah, senang sekali diterima kerja sebagai seorang sales. Tapi tahu nggak, saudara, ternyata kenapa diterima? Nggak ada gajinya, saudara. Ya, berdasarkan based on commission. Kalau saya kerja nggak menghasilkan apa-apa, saya nggak akan terima gaji. Ya, tapi udahlah, nggak apa-apa, coba dulu. Saya belajar di training sama supervisor saya, dan ternyata, saudara, waktu saya jadi sales itu adalah sedang membentuk mental saya, ya, sedang memotong urat malu saya. Saya cenderung masih kelas sebagai keturunan darah orang Manado, itu gengsinya sangat besar, saudara. Ya, orang-orang Manado itu terkenal dengan harga diri dan gengsi yang sangat tinggi. Ternyata Tuhan membentuk saya dari hal-hal yang kecil, ya. Saya dipersiapkan untuk pertama adalah memutus urat malu saya, saudara. Ya, saya jadi sales, karena kalau nggak ada hasil saya nggak bisa makan, dalam artian nggak bisa dapat uang, mau nggak mau saya harus kerja keras. Ya. Kalau saudara-saudara lihat, adik-adik, teman-teman bisa lihat, ada gedung-gedung di Sarina, ada gedung Indosat, pokoknya seluruh keliling daerah Jakarta yang perkantoran itu saya udah masukin semua gedungnya. Ya, saya menyelinap ke lantai 7 gedung Indosat, itu khusus karyawan padahal, tapi saya menyelinap untuk bisa menawarkan pinjaman tunai, bagi-bagi brosur. Ya, dari situ tahu nggak, saudara, ini kita kalau jadi sales KTA ya, sebenarnya malunya juga berasa juga ya. Kita pakai rapi, pakai kemeja, pakai dasi, tapi kita di pinggir jalan panas-panasan bagi-bagi brosur. Ya, itu dalam hati, mudah-mudahan nggak ada yang kenal nih, Bapak. Mudah-mudahan nggak ada yang kenal. Kalau ada yang kenal, gue bisa thanksin setengah mati deh. Puji Tuhan nggak ada yang kenal. Akhirnya udah bagi segala macam. Saya ingat sekali waktu itu penghasilan pertama saya waktu saya bekerja itu cuma dapat komisi sekitar 275.000, ya. Saya tahun 2006 akhir waktu itu saya dapat gaji 275.000. Dan saya ingat semua gaji saya itu saya kasih 2 sulung. Ya, penghasilan saya karena mungkin nggak terlalu gede juga, ya emang pertama dapetin gajinya segitu, ya udah saya ingin semua gitu kasih. Ternyata saya pindah-pindah nih, saya ditarik sama sales, sama supervisor saya pindah, saya diajak pindah. Saya ke Permata Bank, saya kerja sales kartu kredit, terus sampai ke Jobs DB juga saya pernah jadi sales. Pokoknya semua background sales saya hajar semua untuk ambil pengalaman. Ya, jadi ini tips buat adik-adik kalau mau jadi ibaratnya mau memulai sebuah usaha atau entrepreneur, yang harus diasah pertama adalah skill penjualan kalian. Ya, sales itu sangat penting. Gak ada di sini pengusaha yang nggak bisa jualan. Semua pengusaha bisa jualan. Ya, yang penting adalah potong dulu urat malu. Ya, kita potong urat malu, udah nggak ada urat malu, baru kita bisa maksimal dalam melakukan jualan. Ya. Dan setelah itu tahun 2008, 2006, 2007, saya bekerja, ditarik, akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap, saudara. Karena udah ada pengalaman sales, saya mendapatkan pekerjaan tetap yang punya gaji bulanan. Ya, seumur umur saya belum pernah ngalamin ada dapat gaji itu bulanan. Saya dapat kerja di majalah, ya, di sebuah majalah. Itu sebagai apa, saudara? Sebagai tukang ketik, sebagai database entry. Ya, jadi saya kerjaannya dari 8:30 sampai jam 6 sore itu cuma ngetik aja depan komputer, masukin data, input data, gitu ya. Nah, di sini permulaannya di mana saya bisa terus berkembang. Saya akan cerita. Ketika saya melakukan data entry, ya, saya biasa melakukan lebih daripada yang diharapkan oleh pimpinan saya. Waktu itu dia ekspektasi 1 hari cuma bisa input
follow up data itu cuma 100 perusahaan, ya. Data itu di input sama diteleponin, Saudara, ya, memverifikasi data. Minimal 100. Saya bisa kasih 200 sampai 250 data per hari. Ya itu karena saya datang paling pagi, pulang paling malam. Kadang saya bawa sarapan banyak-banyak, makan siang nggak sempat, lanjut ke makan malam, ya. Jadi saya sering sekali itu skip makan siang. Karena buat saya kalau mau melakukan hal yang lebih daripada rekan-rekan saya mesti punya jam kerja yang lebih daripada mereka. Ya, di saat mereka kerja, di saat mereka makan siang, saya tetap kerja gitu. Karena saya udah kenyang nih dari pagi. Saya makan di rumah banyak-banyakin. Irit juga, Saudara, ya, buat ngirit juga. Jadi itu kebiasaan juga. Kadang saya suka skip makan siang dulu. Ya, ketika itu, tahu nggak, Saudara? Perusahaan majalahnya mau bangkrut ternyata. Semua orang pada resign. Tinggal saya sama beberapa orang sama GM-nya. Ya, terus GM-nya bilang, Cet, ini kayaknya kita udah nggak bisa nih, ini udah perusahaannya udah mau tutup. Terus saya ingat, saya tawarkan ini kepada GM saya. GM saya itu Cinci, ya. Saya bilang, Ci, boleh nggak saya tetap kerja aja, sekalipun perusahaan belum bisa bayar saya, nggak apa-apa, saya nggak usah digaji dulu, atau kasih saya seadanya aja, seininya perusahaan. Gitu, saya gituin. Dan entah gimana, statement saya ini, saya kerja beberapa hari, setelah beberapa minggu, dengan nggak ada ekspektasi akan mendapatkan gaji gitu, tiba-tiba saya dipanggil sama big boss, ya. Jadi rupanya GM ini kasih tahu perkataan saya kepada GM itu ke yang punya perusahaan majalah. Ternyata yang punya perusahaan majalah adalah itu hanyalah perusahaan dia yang baru dia rintis. Perusahaan utamanya dia adalah sebuah perusahaan penyelenggara pameran internasional, Saudara. Ya, dia punya perusahaan tulang punggung, itu perusahaan yang lain. Ya, namanya dia pengusaha, bisnisnya banyak sekali. Akhirnya saya di situ saya dapat promosi, Saudara. Saya ditarik, perusahaan itu majalah tutup, saya ditarik ke perusahaan utamanya dia, ya. Di perusahaan utama itu awalnya mulai dari penjaga counter loket, Saudara. Ya, kalau sudah adik-adik atau teman-teman kalau mau masuk ke pameran, ke PRJ, kemana-mana itu biasanya kan harus registrasi dulu di loket, isi nama, bayar tiket masuk. Nah itu saya dari situ, Saudara. Ya, saya dari benar-benar dari bisnis pameran dari yang paling low levelnya. Ya, dari situ saya nggak sengaja, saya belum pernah ketemu sama big boss, ya, tapi saya udah ditempatin kerja di situ. Ternyata waktu saya ngelayanin tamu, itu saya ngelayanin big boss tersebut yang saya nggak sadar. Ya, saya layanin dia dengan all out lah. Saya tanya kebutuhan dia apa segala macam. Terus dia tanya saya, oh iya, iya, dia ketawa-ketawa gitu. Kamu belum tahu siapa saya ya? Gitu. Iya, iya, oh iya, Pak. Supervisor saya kasih tahu itu yang punya. Oh gitu ya, ya. Untung gue layanin benar-benar gitu kan. Tapi emang semua tamu saya layani dengan benar gitu. Karena ya kita nggak tahu, ya, kita nggak bisa judge orang berdasarkan penampilannya apa segala macam. Semua kita harus equal, ya. Kita harus layani mereka dengan sama, seperti kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan lah. Ya nggak taunya itu big bossnya. Akhirnya saya ditarik karena saya pintar ngomong gitu-gitu, saya ditarik menjadi asisten PR, Saudara. Ya, lumayan posisinya. Waktu itu gajinya itu saya dapat waktu di majalah, Saudara, ya. Waktu di majalah pertama kali saya kerja, saya gaji pokok 500.000, hariannya 30.000. Kerja Senin sampai Jumat. Jadi kurang lebih penghasilan saya cuma 1.100.000 waktu itu di tahun 2007. Ya, bensin masih 5.000. Dan ketika saya masuk ditarik asisten PR, itu gaji saya kotor langsung bisa dapat 3 jutaan, Saudara. Ya, 3 kali lipat yang nggak saya sangka-sangka. Karena modal saya memberikan yang terbaik, di luar ekspektasi, ternyata promosi itu datang sendiri, ya. Nah ini yang saya mau sharekan ya ke rekan-rekan, ke teman-teman. Ingat bahwa promosi itu datangnya bukan dari manusia, ya. Promosi dan berkat datangnya dari Tuhan. Ya, sekalipun kalian kerja nggak ada yang lihat, nggak ada yang menilai, ketika kalian memberikan yang terbaik, itu ada satu pribadi yang selalu mengawasi kita, ya, yang selalu melihat sikap hati kita. Ya, akhirnya
saya dikasih promosi gaji 3 kali lipat jadi asisten PR, padahal saya cuma lulusan SMA, Saudara. Ya, lulusan SMA, saya ingat sekali waktu itu saya dikasih tugas untuk hubungin kedutaan-kedutaan besar yang ada di Indonesia. Karena kan bisnisnya pameran. Pameran itu adalah menginformasikan ke seluruh dunia bahwa ada pameran food industry di Indonesia. Ya, kalau kalian tahu di PRJ itu ada pameran besar namanya Sail Interfood. Nah, itu adalah penyelenggaranya bekas bos saya. Ya, pameran food terbesar di Indonesia. Nah, ketika itu waktu saya jadi asisten PR, Saudara, ketemu lagi masalah. Kayaknya PR manajer saya ini semua kerjaan dilimpahin ke saya, Saudara. Ya, nggak apa-apa. Akhirnya saya terima semua kerjaan. Akhirnya saya jadi banyak tahu, jadi banyak ngerti, Saudara. Ya, dan ini setiap kali ada hasil yang bagus, yang ngelapor adalah PR manajer tersebut. Jadi kita nggak dipandang, Saudara. Ya, bos kita nggak tahu bahwa kita kerja. Nah, ini di sini sikap hati ini sangat penting sekali ya. Jangan sekali-sekali kalian menjatuhkan orang lain, apalagi atasan kalian, di hadapan semua orang maupun di depan bos kalian. Nggak apa-apa kalau dia lebih dapat promosi, ya. Kalau orang dunia itu, saya lihat sekeliling saya, di perusahaan saya bekerja, mereka banyak sekali cari muka dan saling menjatuhkan, Saudara. Ya, tapi kalau kita ini emang anak-anak Tuhan harus berbeda. Ya, sekali lagi, prinsipnya adalah gini, mesti ingat mindsetnya. Promosi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Itu mesti penting sekali. Kalau kalian benar, kalian berkenan, itu promosi itu pasti datang. Ya, nggak mungkin nggak. Itu udah hukum universal. Ya, udah pasti datang. Akhirnya apa? Nggak lama kemudian, PR manager saya resign. Saya diangkat jadi PR manager. Gaji saya naik lagi, Saudara. Tanggung jawab lebih besar lagi. Dan saya lebih saya sering keliling kedutaan-kedutaan besar di Indonesia sama big boss saya berduaan, satu mobil, cerita-cerita, saya dapat ilmu banyak. Dan satu ketika saya diutus sama bos saya untuk pergi ke Bangkok. Ya, itu negara pertama yang saya kunjungin. Ya, saya pergi ke Bangkok. Bos saya perintahnya cuma satu, dia bilang, "Chat, kamu pergi ke Bangkok, di sana ada pameran internasional food terbesar di Bangkok. Kamu di sono ambilin kartu nama pesertanya semua supaya tim marketing di Indonesia nanti bisa follow up kartu namanya." Oh ya, oke. Berarti saya jelas tugas saya hanyalah kumpulin kartu nama. Ya. Nah, tahu nggak sampai di sana apa yang saya lakukan, Bro? Saya jualan. Ya, saya melakukan lebih daripada yang diminta. Saya jualan, saya kelilingin satu persatu, itu saya kunjungin. Ada ratusan bahkan ribuan, Saudara, perusahaan. Itu sehari saya bisa bisa 100 perusahaan saya datengin. Saya kunjungin satu persatu. Dan saya pakai teknik saya lagi. Saya di hotel, dapat hotel bintang 5, dikasih dari perusahaan, fasilitas lengkap. Breakfast-nya enak sekali. Jadi saya makan sebanyak-banyaknya. Saya makan sampai kenyang, sampai udah begah. Supaya apa? Supaya saya nggak makan siang. Karena pameran itu cuma dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, kalau saya makan siang, jam 12, itu udah habis 1 jam. Ya, saya udah perhitungan begitu. Waduh, udah saya makan sekenyang-kenyangnya. Akhirnya selama saya di luar negeri, saya cuma makan pagi sama makan malam. Akhirnya apa, Saudara? Selama 4 hari pameran di Bangkok, saya bawa kontrak pulang itu ratusan juta. Ya, waktu itu luar besar sekali. Ya, saya bawa kontrak, ibaratnya ongkos tiket saya apa segala macam, perusahaan untung besar, gitu. Ya, bos saya kaget. Wah, lu disuruh kantor nama, malah lu bawa kontrak gitu kan. Ini pertama kalinya dalam sejarah, ya, orang-orang yang dikirim tim ke luar negeri, mereka biasanya cuma ngambil kartu nama. Saya pulang bawa kontrak, ya, menghasilkan buat perusahaan saya. Ya, saya pikir-pikir, terus saya diumumin, saya dipanggil, seluruh tim dikumpulin. Coba Richard cerita gimana caranya bisa dapat kontrak. Karena kan ibaratnya kita jual pameran di Indonesia, menawarkan orang asing untuk ikut di pameran di Indonesia. Saya jual, Saudara. Saya tawar, waktu itu saya dapat 5 kontrak pertama. Selain saya dapat kartu nama semuanya, saya dapat 5 kontrak. Nah, itu saya langsung suruh ngajarin sama bos saya ke tim-tim sales yang lain. Sedangkan sales yang lain kan senior-senior semua. Mereka udah paham kenapa lo orang selama ini pergi cuma bawa kartu nama pulang gitu. Kenapa nggak kalian jualan gitu loh. Akhirnya sejak itu, Saudara, saya dikirim kemana-mana. Ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ke Bangkok, Singapura, bahkan sampai ke Mumbai, Saudara. Saya sampai ke Mumbai. Saya pikir
di India itu bagus, kalau di film India kan katanya bagus-bagus. Ternyata Mumbai itu wah lebih parah dari Kapuk Pesing ya, tempat saya tinggal dulu. Kalau saudara tahu Kapuk Pesing itu pinggir kali, bau sekali. Ya, bahkan tukang bajainya semua bau semua. Ya, itu sampai ke Mumbai saya jualan, saya selalu pulang bawa kontrak. Ya. Dan saya juga bingung kenapa yang lain enggak. Oh, ternyata waktu kita dikirim ke Singapura ada 10 sales dikirim, saya salah satunya. Ternyata setiap kali jam makan siang, mereka itu jam 11 sudah makan. Sampai jam 2 siang. Ya, mereka dapat uang saku kan, ya ngobrol-ngobrol apa. Jadi 3 jam mereka buat makan siang. Bayangin aja gimana mau pulang bawa hasil. Ya, tentu aja saya punya paling banyak hasilnya karena saya tidak makan siang. Ya, sebenarnya kuncinya di sini, teman-teman. Kalian itu nggak perlu harus menjadi orang paling pintar. Yang penting kalian menjadi orang yang paling mengerjakan lebih banyak daripada yang lain. Kuncinya itu aja. Ya, saya ini bukan orang pintar jualan loh. Ya, saya hoki aja ketemu orang-orang. Hokinya kenapa? Karena saya ketemu kalau tim saya orang lain ketemu cuma 20 perusahaan sehari, saya bisa 60, saya bisa 80, berarti probability-nya lebih besar. Ya, bukan karena saya terlalu pintar, banyak yang pintar dari saya, ada yang S1, ada yang S2 di bidang marketing, tapi saya jualan lebih banyak daripada mereka. Sejak saya itu saya dipromosi terus sampai saya udah mentok jadi GM, di mana atasan saya langsung owner, udah nggak ada ini lagi. Ya, ibaratnya saya nggak bisa jadi direktur kecuali saya menikah sama anaknya yang tunggal, baru saya bisa jadi bos. Nggak mungkin, saudara. Ya, karena masih kecil. Akhirnya saya putusin, kalau saya punya ilmu banyak, udah punya ngerti, bos saya waktu itu datang ke pameran, dia cuma gunting pita, saudara. Semua dari hulu sampai ke hilir saya siapin semua. Jadi saya ngerti semua urusan pameran, karena saya mulai dari bawah, dari penjaga loket sampai di posisi GM itu saya tahu semua posisinya. Ya, waktu saya bekerja, teman-teman, saya punya gaji itu utuh. Ya, karena apa? Karena setiap hal yang ada bondnya saya bisa rembes. Saya dikasih mobil terbaru, waktu itu 2010 saya udah jadi GM, saya dikasih mobil ekstra terbaru waktu itu 2010-an. Saya mau dibeliin rumah, untungnya saya nggak ambil, kalau nggak saya terpisah waktu itu. Ya, jadi gaji saya utuh, saya bisa dapat puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta per bulan, dan semua itu udah posisi enak, posisinya nyaman sekali. Tapi begitu saya lihat ini ada kesempatan, kenapa saya nggak ini sendiri ya? Karena saya udah tahu semua gitu loh. Akhirnya saya cari investor. Mau nggak kita bikin pameran ini? Waktu itu saya nggak mau sikut bos saya, dalam artian saya nggak mau bikin pameran yang sama di kota yang sama dengan bos saya. Saya hargain bos saya karena saya mendapatkan ilmu dari dia. Nah ini dia, saudara. Ya, kalian juga harus bisa menghargai orang yang memberikan ilmu, orang atau bos kalian, apapun itu harus dihargai, harus dihormati. Ya, saya nggak berani menjatuhin mantan bos saya. Ya, akhirnya saya cari investor. Cari investor itu nggak gampang, teman-teman. Ya, saya butuh dana 3,5 miliar itu untuk sebuah proyek. Saya bikin proposal sampai puluhan orang, itu saya tolak semua, ada yang mau. Akhirnya saya lupa ya yang keberapa puluh gitu, baru ada satu yang mau. Begitu mau tantangan MOU kontrak, saya mengajukan resign. Bos saya sedih sekali begitu tahu ya saya resign, karena saya sangat diandalkan sekali di sana. Bos saya itu suami istri, saya udah dianggap seperti anak sendiri. Gitu, bahkan kita ke Jepang, kemana-mana, keliling dunia, itu saya sekamar bisa berdua sama bos saya. Ya, saling ngobrol, bahkan bos saya bisa curhat. Kenapa saya bisa banyak ilmu? Karena saya yang paling dekat sama bos saya. Kenapa saya bisa paling dekat sama bos saya? Karena saya jualannya banyak. Ya, jadi kalau teman-teman kalau mau deket-deket sama bos, mau dapat ilmu dari bos-bos kalian, ya orang mesti menghasilkan yang paling banyak daripada yang lain. Ya, jadi sales bisa menghasilkan banyak uang buat perusahaan, otomatis kamu akan disayang. Ya, semua karyawan di sana iri sama saya, bahkan finance manager pun iri sama saya. Cuma Richard doang yang bisa rembes semua jenis bond. Ya, itu cuma saya doang waktu itu yang bisa utuh gajinya. Kenapa? Mereka nggak ada yang berani. Karena saya menghasilkan buat perusahaan dan saya disayang sama bos saya. Kenapa saya disayang? Tahu nggak? Saya disuruh apa aja mau. Bahkan ya,
disuruh nggak ada supir, saudara. Saya supirin bos saya loh. Padahal saya posisinya ya udah lumayan. Jam kerja. Ya jam kerja udah, terus nggak hitung-hitungan, saya nggak masukin lembur. Ya saya pernah kerja itu sering kali datang jam 7 bisa kerja sampai jam 7 pagi lagi loh. Untung saya nggak mati waktu itu. Ya saya baru tahu namanya industri pameran itu mesti siaga lah, banyak pameran itu di mana-mana. Ya akhirnya Tuhan baik, saya nggak, banyak orang kan kerja di Jepang khususnya bisa kerja bisa sampai mati loh ya kan. Untung saya nggak mati waktu itu. Saya bisa kerja pagi ketemu pagi. Gitu. Ya. Dan itu ketika balik lagi, saya mendapatkan investor 3,5 miliar, saya keluar, saya pamit, tentunya bos saya sakit hati. Ya dia sakit hati, marah sama saya, kenapa kamu keluar gitu-gini. Iya Pak, saya mau bikin pameran, tapi di luar pamerannya Bapak, tapi tetap aja. Ya namanya bos saya kan juga masih manusia lah, ya dia bukan malah. Dia orangnya sangat baik sekali. Ya cuman ya saya ngerti lah posisinya, kalau sangat diandalkan tiba-tiba keluar, ya sakit hati ya wajar lah, nggak apa-apa. Akhirnya saya keluar, tahu nggak saudara gimana caranya bisa dapetin investor? Ya, saya ingat waktu itu sebulan itu, saya tuh bisa terima kan puluhan juta. Saya tawarin ke investor, Pak, kalau saya mau buka usaha ini, tahu nggak saya minta gaji berapa? Cuma 5 juta, saudara. Ya, dari puluhan juta, saya buka usaha sendiri, saya tawarin gaji saya 5 juta. Saya bilang, Pak, nggak apa-apa untuk awal-awal, saya cuma butuh 5 juta. Itu cost living saya bilang. Cukup buat makan, buat transport. Nggak bisa belanja baju sehelai pun nggak bisa. 5 juta tuh udah pas-pas banget. Waktu itu tahun 2012 bulan Februari. Ya, saya kerja dari 2006, 2012 saya keluar bikin usaha sendiri sama investor dengan gaji dari puluhan juta dari cuma 5 juta. Ya, mobil pun dikasih Avanza. Dari X-Trail saya jadi naik Avanza, saudara. Avanza pun itu 2012 sewa. Ya disewa sama dia. Jadi ini emang investor juga pintar-pintar juga. Tapi kita ini sebagai kayak orang yang belum ngerti, demen saudara. Saya jadi bos gitu loh. Jadi dirut, saya dibikin jadi direktur utama. Ya karena saya yang ngerti. Ternyata saudara, direktur utama waktu itu saya baru tahu semua masalah perusahaan ditanggung oleh seorang direktur utama. Ya termasuk hutang piutang. Nah, ternyata setelah menjalani usaha, karena investor ini nggak mengerti dunia pameran, dia pikir cuma mau untung cepat, 3 bulan tiba-tiba dia tarik dana. Semua ditarik dana, saya ditinggalin dengan saldo cuma sekitar 1-2 juta, saudara. Saya punya karyawan itu, overhead cost saya sebulan, saya mesti gaji mereka sekitar 40-an juta. Ya, duit isi saya cuma 1 juta. Saya bukan dari keluarga orang yang kaya, keluarga saya juga nggak ada yang kaya, mau minta tolong kemana, tidak ada satu orang pun yang bisa tolong, kecuali Tuhan. Saya berdoa, Tuhan ini gimana cara? Waktu mau bikin pameran, setelah 3 bulan dicabut, saya ingat waktu itu bulan Februari saya mulai usaha, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei dia cabut dana. Sedangkan bulan September, itu saya harus pameran, saudara. Pameran itu bulan September, butuh dana itu kurang lebih sekitar 800 juta. Dana saya perusahaan cuma ada 1 jutaan. Gitu loh, mau dari mana gitu. Akhirnya gini, saya doa dapat hikmat, Tuhan bilang udah jalanin terus. Akhirnya saya panggil karyawan yang ada, ini gini kondisi perusahaan seperti ini, gua belum tentu bisa gaji lo, ya belum tentu bisa bayar gaji lo atau sebulan 2 bulan, tapi gua mau tetap jalan. Siapa yang mau tetap jalan sama saya? Banyak yang keluar, tapi ada beberapa orang bertahan. 2-3 orang, 3 orang gitu ya. Dan sampai saat ini mereka masih ada dengan saya. Ya, mereka udah memiliki posisi sebagai manajer di marketing, di operasional, karena sama-sama dari saya dari nol. Ya ada yang gajinya 3 bulan, 2 bulan, dan terus kita akhirnya sampai di bulan September juga. Bulan September saya usaha terus jualan. Akhirnya megang duit, misalnya waktu itu 40 juta. Modal 40 juta, mesti keluar 800 juta. Nggak masuk akal, saudara. Kalau nggak, nih pameran nggak bisa jalan. Ya. Tahu nggak gimana, saudara? Akhirnya apa? Cuma kasih imbal lagi,
mau nggak mau udah tetap jalanin aja, berani terbang kita ke Makassar. Waktu itu pameran pertama saya di Makassar. Saya bikin pameran di Celebes Convention Center. Ya, dengan modal 40 juta, harus keluar 800 juta, sama saya bawa giro, saudara, sama cek. Ya, udah tau lah maksudnya apa kalau bawa giro. Begitu saya sampai sana, semua saya bayar pakai giro. Belum tahu, nggak tahu duitnya dari mana, yang penting jalan dulu di pameran. Puji Tuhannya pamerannya berhasil, ya. Tapi ada beberapa karyawan saya disandra di hotel, saudara, karena belum bisa bayar hotel. Kamu bayangin, kita mau pulang aja, belum beli tiket pulang, karena udah habis duitnya. Ya, akhirnya nego-nego gimana, cari duit, dapat duit, bisa pulang. Ya, puji Tuhan banget. Yang penting udah sampai Jakarta ada. Urusan utang udah nanti dulu. Akhirnya saya meninggalkan utang itu banyak sekali, sampai dengan kurang lebih 1,4 miliar utang saya. Ya, tahun 2012-an. Saya punya utang 1,4 miliar, nggak bisa bayar, tapi usaha saya jalanin terus. Sampai segala jenis debt collector udah datang ke kantor saya sama ke rumah saya. Ya. Mulai dari Ambon, Papua, Flores, orang Makassar semua datang. Mulai dari bawa golok, bawa curit, bawa pisau, sampai di depan meja kerja saya ditusuk, digolok apa segala macam. Ibaratnya saya udah pasrah waktu itu. Ya namanya orang susah, nggak ada nothing tulus, mau masuk penjara ya udah masuk penjara sekalian gitu kan, saya pikir. Tapi dikasih hikmat lagi, saya samperin akhirnya bos-bosnya, saya minta ketemu sama yang saya utang-utangin itu. Saya cerita keadaan saya padanya, Pak, saya ini ditinggal sama investor saya, tapi saya mau sekali bayar utang-utang Bapak. Tolong kasih saya waktu, kasih saya kesempatan untuk bisa jalanin perusahaan saya. Saya dikasih waktu akhirnya, saudara. Ya udah, berjalan waktu, dikasih waktu setahun. Ada beberapa yang ngasih, ada yang berapa enggak. Gitu kan. Ya udah, ternyata sampai ke sini jalan, saudara. Ya, bisa jalan. Saya bisa bayar-bayarin utangnya, semua segala macam. Dan saya bisa dari usaha exhibition, pameran, tiba-tiba ada peluang di 2014 saya mendiriin sebuah perusahaan kontraktor. Kontraktornya yang bangun-bangun booth. Ya kalau teman-teman ke pameran, ke JCC, ke PRJ kan suka ada perusahaan-perusahaan yang bangun-bangun booth-booth. Misalnya Suzuki, Honda, mereka bangun-bangun booth. Oh saya ada peluang gitu. Akhirnya saya buka juga itu. Jadi dimulai dari satu usaha bisa merembet kemana-mana gitu ya. Saya dipercayakan lagi lebih kayak orang-orang saya yang setia sama saya bisa tetap ikut. Dan ya puji Tuhan, Tuhan pelihara. Tapi masalah itu nggak akan pernah berhenti selama kita hidup. Ya, saya selalu mengupgrade diri saya. Ya, sampai sekarang pun saya punya masalah sudah. Ya, baik di perusahaan saya, apalagi di pandemi begini, perusahaan pameran itulah perusahaan dan kontraktor juga yang paling terkena dampaknya. Karena kita nggak bisa mengadakan pameran. Ya, tapi di situ ya kita bisa bertahan. Akhirnya muncullah perusahaan distributor daging. Ya, perusahaan daging pasar daging.id itu baru ada bulan Maret kemarin selama pandemi. Dan puji Tuhan ya bisa menghasilkan dari situ. Dan karena pandemi nggak bisa datang, saya bikin perusahaan proyek baru, pameran virtual pertama. Dan puji Tuhan berhasil juga. Jadi orang nggak perlu datang ke sebuah pameran, cukup lewat website, handphone, aplikasi bisa datang ke sebuah pameran gitu. Dan sekali lagi semua itu saya merasa beruntung ya. Saya pikir saya juga nggak terlalu pinter-pinter amat sudah. Saya bukan orang yang pinter, saya cuma orang yang beruntung aja. Pokoknya ini ingat ya teman-teman, ketika saudara punya perkenanan Tuhan, perkenanan Tuhan itu yang paling penting buat kehidupan kita. Apa aja yang kita buat itu berhasil. Ya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ketika kita berharap, Tuhan kasih solusi loh di luar pikiran kita. Ya, puji Tuhan setelah 2015 itu saya udah baikan sama bos saya. Udah ibaratnya sama-sama baik ya, cari inilah, nggak mau cari musuh karena dia tahu saya nggak pernah jelek-jelekin dia di luar. Bahkan saya kasih customer baru ke perusahaan dia. Gitu. Kalau lu mau pameran di Jakarta ya udah ikut aja tuh bekas bos gua, pamerannya bagus, saya kasih customer baru, dia seneng saudara. Ya, mesti begitu ya. Kita mesti ibaratnya jangan ada konflik sama orang lah. Ya, jangan ada ini, kita sebisa mungkin kita nge-treat orang dengan baik.
banyak-banyakin teman-teman itu menjadi network kalian. Dan paling ya itu share dari saya, dan saya mau ingetin juga, selama saya bisa ngelewatin itu kenapa? Karena saya merasa Tuhan ada dengan saya. Saya selalu hafal ayat Alkitab. Ya, itu Mazmur 23. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau, yang bimbingku air tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam tempat kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara nggak perlu hafal banyak-banyak ayat Alkitab. Cukup satu aja yang bisa jadi rema. Itu kuasanya besar. Ya, seringkali saya nggak bisa gaji orang waktu itu. Ya, di awal-awal saya di perusahaan. Saya klaim, saya sebutin itu ayat. Dan seringkali saudara tahu nggak, duit bisa masuk nominalnya tepat Tuhan yang saya butuhkan untuk bayar gaji karyawan saya. Ya, selama bertahun-tahun saya alami mukjizat. Saya alamin perkenanan Tuhan. Ya, waktu itu saya ingat sekali, udah jam 8 malam, duit belum masuk, jam 7 malam, duit belum masuk, anak-anak udah pada teriak, oh, gimana nih belum gajian. Saya doa, saya ucap ini, saya cek selalu setiap 10 menit, belum masuk juga duitnya. Karena saya tagihan, kan ada tagihan-tagihan. Namanya perusahaan, nggak bisa kita kejar-kejar tagihannya. Saya cek setiap 10 menit lagi, nggak keluar. Tahu nggak, sudah jam 8, saya cek, duitnya masuk. Duitnya masuk, pas nominalnya saya butuh waktu itu untuk ngegaji karyawan. Akhirnya tanggal waktu itu, akhir bulan, semua bisa gajian. Dan sampai sekarang Tuhan pelihara. Ya, karena ingat sekali lagi bahwa tempat yang paling tidak aman sekalipun, kalau ada perkenanan Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi tempat yang paling aman di dunia. Ya, tetapi tempat yang paling aman sekalipun di dunia ini, kalau tidak ada perkenanan Tuhan, maka tempat itu akan menjadi tempat paling bahaya di dunia. Ya, demikian dari saya. Semoga ini bisa menjadi berkat dan tetap setia dalam hal-hal yang kecil dan melakukan yang terbaik seolah untuk Tuhan. Thank you. Oke, boleh kasih reaction-nya dong guys. Pastinya kita semua sangat diberkati ya oleh sharing-nya Ko Richard di malam hari ini. Nah, aku mau tanya nih, Ko. Apa sih yang membuat Ko Richard itu bisa yakin untuk bertahan dan mau gitu bekerja tanpa dibayar gitu. Jadi bekerja secara sukarela. Apa yang membuat Ko Richard tuh kayak yakin banget nih perusahaan bisa maju nih, gue bisa nih maju nih di perusahaan ini walaupun mungkin perusahaan udah bangkrut. Iya. Ya, jadi memang saya itu cenderung ingin setia dalam hal-hal yang kecil ya. Saya merasa sayang sama perusahaan. Saya anggap saya kerja, perusahaan itu kayak punya saya gitu loh. Saya anggap tuh kayak punya saya waktu itu. Sayang banget gitu loh. Dan di sisi lain juga, sebenarnya kenapa saya mau bertahan juga, cari kerja juga lagi susah teman-teman pada saat itu. Udah nggak apa-apa, yang penting saya kerja. Ibaratnya kan ya pasti kita juga dalam hati juga tahu lah, nggak mungkin lah bos kita menyanyiakan kita lah. Ya, saya juga pintar-pintar juga gitu. Tapi sekali lagi saya tawarin itu, saya menunjukkan bahwa saya ini mau all out fight buat perusahaan ini gitu. Sekalipun belum bisa digaji. Dan tahu nggak saudara, ketika saya begitu, apa yang saya tabur saya tuai. Waktu saya membutuhkan orang-orang buat bekerja saya tanpa digaji, mereka bisa loh kerja. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan nggak digaji, gitu ya. Jadi akhirnya saya menabur apa yang saya tuai. Sifat saya mendapatkan orang-orang yang seperti saya gitu. Oke, jadi apa yang Ko Richard lakukan dulu tuh sekarang Ko Richard tua ya. Ketika Ko Richard butuh orang-orang yang rasanya nggak bisa dibayar, ternyata ada gitu orang-orang yang mau kerja tanpa dibayar ya. Iya. Oke. Nah, Ko, bisnis kan lagi turun-turunnya ya semenjak masa pandemi nih. Dan tadi kan aku juga dengar kalau Ko Richard ini adalah pioneer dari pameran virtual pertama di Indonesia dan satu-satunya nih. Apa sih yang akhirnya membuat Ko Richard ini berpikir untuk membuat pameran virtual nih sebagai batu loncatan bisnis di masa pandemi sekarang ini, Ko? Iya. Jadi memang bisnis virtual ini, ya, karena saya dulu udah terlalu banyak melewati masalah, persoalan. Tahu nggak saudara, masalah-masalah persoalan yang kita hadapin itu bagus buat kita loh, buat ngerangsang otak kita. Jadi kita berpikir bisa secara kreatif. Ya, jangan harap kita bisa berpikir kreatif kalau kita nggak pernah melalui tekanan-tekanan dalam kehidupan. Ya, tekanan-tekanan itu akan membuat kita jadi kreatif. Ya, saya selalu meluangkan setiap hari
itu saya ada satu di kantor, itu siang, biasa saya ke mall atau kemana, saya buat mikir, nggak ngapa-ngapain. Ya 30 menit aja, diem aja. Orang mungkin lihat bengong apa, takut kesambet apa, enggak, saya mikir sambil siap-siap mau ngetik. Nah, ternyata saudara, mikir itu nggak gampang. Dan banyak orang males mikir. Ya, entrepreneur itu kebanyakan pengusaha, itu orang-orang yang jago mikir, saudara. Ya, pencipta-pencipta, hal-hal yang baru, apa segala macam, mereka adalah orang yang jago mikir. Ya, tapi hanya 5% orang yang mau action. Ya, makanya di sini kuncinya cuma satu, udah. Kita mikir, berdoa sama hikmat Tuhan, tiba-tiba ada aja gitu. Kalau saya nggak bisa dapat izin keramaian pameran, saya nggak bisa bikin pameran secara offline, ya kenapa saya nggak bisa bikin virtual gitu loh. Saya bikin mereka seolah-olah ada di dalam gedung, mereka bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ikut, bisa berinteraksi secara langsung. Nah itu ya udah, jadi begitu aja, timbul dari selalu meluangkan waktu untuk berpikir. Oke, jadi intinya melihat keadaan sekitar dan berpikir ya kok ya, meluangkan waktu untuk berpikir, menung apa nih yang bisa dilakukan, apalagi dalam situasi seperti ini ya kok. Oke, thank you kok buat sharingnya dan sangat luar biasa ya guys. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A nih. Aku akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke, mungkin ini kok pertanyaan pertama nih ya kok. Ya. Selamat malam kok, ingin bertanya. Ko Richard pernah nggak merasa kecewa ketika orang tua tidak mampu memuliakan Ko Richard? Terima kasih kok. Itu pertanyaannya. Oke, karena saya masih hidup, masih di dunia, kecewa itu ada. Ya, tapi kecewa boleh, tapi kita nggak boleh hidup dalam kekecewaan. Beda, hidup dalam kekecewaan dengan kecewa itu beda. Ya, kayak kita jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu beda. Ya, itu semua kembali lagi pilihan. Apakah kita mau menghidupi kekecewaan itu, atau kita ya udah kecewa, itu lewat, kita cari solusi. Ya mulai dari apa yang ada sama kita. Ya, kalau yang nggak ada ya ngapain kita paksain gitu. Gitu sih. Oke, intinya kecewa itu pasti ada ya kok, tapi jangan hidup berlarut-larut di dalam kekecewaan itu. Harus move on guys. Oke, next question nih kok. Kok gimana sih cara Koko nih bisa tektokan sama Cikarista, apalagi dalam membangun bisnis bersama? Karena pasti nggak mudah ya, sama istri paling pasti ada banyak gesekan nih kok dalam bangun bisnis. Gimana kok? Ya, jadi Karista ini dia jadi pelengkapnya saya. Saya selalu banyak punya ide-ide gila apa segala macam. Karena saya orang pemikir. Saya demen mikir sesuatu yang aneh, yang belum ada, yang belum apa. Nah, istri saya ini yang mencoba mensupport saya. Gitu. Ya, jadi kita bagi-bagi tugas. Ya, kalau saya lebih ke arah general, lebih mikirin mau kemana nih nextnya, what's next, dan lebih ke arah penjualan. Istri saya yang memperhalus, dia operasional, yang atur. Nah, dan kita bagi-bagi juga. Nah, istri saya mana dia pegang usaha saya yang kontraktor. Ya, dia bisa dilepas, tadinya dari nggak ngerti sama sekali, sekarang dia jadi jauh lebih hebat dari saya. Dia bisa ngerti semua jenis kayu, bahan-bahan bahan paku, apa segala macam, dia ngerti semua ukuran triplex, sedangkan saya nggak ngerti, ya. Jadi untuk jadi entrepreneur itu juga memang nggak harus mengerti semua hal, cukup kasih ke ahlinya. Ya, saya juga walaupun lulusan SMA, tapi saya punya tim, punya staff yang ya sekolahnya tinggi, saya berbicara arsitek atau segala macam, dan mereka menjalankan ide dan impian saya. Ya. Tapi walaupun dikasih ke ahlinya, kita sebagai pemilik, sebagai direkturnya, kita bukannya kita nggak ngerti terus kita langsung limpahkan. Kitanya pun harus belajar pengetahuan dasar, harus tahu gitu, nggak boleh nggak tahu sama sekali. Harus tahu pengetahuan dasar dan generalnya harus kuasain. Jadi nggak boleh males buat belajar. Kayak dunia kontraktor itu dunia yang baru banget buat saya, karena saya basicnya itu guru musik. Gitu, jadi adik saya masih suka ngatain gitu, hebat Yuci, si papa sekolah ini musik dari kecil, gede bisa jadi kontraktor. Maksudnya kan itu nggak nyambung gitu loh, dari guru musik, guru piano, tapi jadi kontraktor. Cuman ya saya belajar tahun berapa ya itu ya, 2016 itu awal-awal saya pegang kontraktor, itu saya benar-benar cari bahan itu saya sendiri turun tangan. Saya datang ke toko material, datang ke toko triplek, datang ke toko cat, datang ke toko akrilik, semua toko tuh saya datengin. Saya benar-benar pelajarin, kayak triplek gitu, saya sampai nanya ke tokonya, ke toko bangunan. Tripleknya ukuran berapa kok? Nah itu saya diketawain, Ci, namanya triplek cuma satu ukuran, 122 kali 244.
oh jadi saya belajar kayak gitu. Dari yang sama sekali nggak ngerti, tapi kita harus ngerti, harus mau belajar gitu. Tektokannya susah nggak? Ya kadang susah. Nanti kalau kalian kerja bersama, usaha sama suami istri, yang penting adalah peran sih, lebih ke peran gitu. Nanti walaupun kayak di kantor, suami kita lagi tektokin apa, kita nggak boleh kontrak dia. Saya juga sebagai istri, kalau di kantor saya atasan untuk karyawan-karyawan Koricat juga nggak boleh kontrak saya gitu. Jadi emang harus saling tahu peran. Di rumah saya tetap istri, ini bosnya tetap. Oke, saling melengkapi ya, kok. Oke, next question nih, kok. Kok saya harus tutup toko karena pendapatan sudah tidak bisa menutupi operasional dan karyawan saya marah-marah seperti ancam saya nih karena merasa dipermainkan, ditipu dan lain sebagainya. Apa nih kok yang harus saya lakukan? Padahal saya sudah sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, tapi tetap nggak mau ngerti nih karyawannya kok. Kira-kira gimana kok? Ada solusi kah? Ya, memang karakter orang kan beda-beda ya. Ada banyak orang yang nggak bisa terima, yang mungkin dia juga itu adalah defense-nya mereka juga, defense mereka. Ya, karena memang kalau di Koricat juga kan kerjaan juga lagi susah gitu loh. Jadi memang sih kita sebagai anak Tuhan khususnya di bidang usaha, kita kan mesti jadi tenang, mesti jadi berkat. Ya. Semua itu sebenarnya bisa dinegosiasikan, semua bisa diomongin. Kayak saya waktu itu yang perusahaan investor saya cabut dana yang udah nggak punya duit sama sekali, kan saya kumpulin semua karyawan. Ini kondisinya, jadi mesti terbuka sama karyawan. Kalau dalam kondisi terjepit seperti itu, ya jangan menutup diri, terbuka apa adanya. Ya, mau nggak ini kita nih kondisi saya seperti ini, saya bisa aja mau ngelanjutin, tapi mau nggak kalian sama-sama saya, support saya belum tentu lo bisa gaji kalian gitu. Ya itu yang saya alami. Ya memang ada yang out, ada yang keluar, ada juga yang mau bersama-sama kita gitu. Dan lebih banyak memang yang keluar. Iya. Lebih sedikit yang akan tetap mau sama-sama fight sama kita. Oke, berarti intinya kita harus terbuka ya, dan hasilnya itu, keputusan akhirnya itu terserah mereka yang mau tetap bersama kita ataupun keluar, itu terserah mereka. Yang penting kita terbuka, guys. Oke, ada pertanyaan lagi nih kok. Malam kok, dulu saya pernah bikin usaha nih sama teman. Nah, ada teman saya yang bawa kabur uang konsumen sampai kita tutup agensi. Saya juga udah lapor ke polisi tapi belum ketemu juga. Nah, sekarang ini saya dapat info alamat teman saya yang bawa kabur uang ini kok. Bagusnya gimana ya kok yang harus saya lakukan? Dan apa ada saran supaya saya nggak kena tipu lagi nih di lain waktu kok? Terima kasih. Oke, sebenarnya tahu nggak? Ketika kalian kena tipu, ya, itu sebenarnya ada kesempatannya. Ya. Kalian bisa introspeksi diri, lihat kenapa saya bisa ditipu. Cuma ada dua. Ya. Saya bisa ditipu karena dulu saya penipu orang, satu. Atau saya ditipu, Tuhan mau melihat respon kita seperti apa. Ya, tahu nggak? Ini adalah peluang. Ya, kalau kalian nggak pernah nipu orang, tiba-tiba kalian ditipu, anggap ini sebagai peluang untuk promosi. Tapi kalau kalian ditipu orang, karena kalian menipu, ya udah terima aja. Itu namanya hukum universal, konsekuensi. Kalian nipu orang, ya ditipu orang, ya wajar, jangan marah dong. Gitu. Tapi kalau nggak pernah nipu orang, tiba-tiba ditipu orang, tahu nggak saudara? Jadi seperti hukum tabur tuai. Ya. Ketika kalian ditipu, misalnya ditipunya berapa? 10 juta, 50 juta, nggak tahu. Ya. Kalau kalian memiliki responan benar, kalau saya jadi kamu ditipu orang, gitu ya, dia bawa lari konsumen, lepasin pengampunan buat dia, ya, lepasin pengampunan. Karena ingat, berkat itu semua dan kebutuhan dari Tuhan. Ya, ketika kita memiliki respon yang benar, udah kita suain aja. Duit bisa dicari, ya. Yang penting kita cari damai sejahtera. Ya, mau urusan mau lapor polisi apa enggak, ya nggak apa-apa, karena dia melakukan tindakan pidana. Laporin aja. Tapi kalau bisa melepaskan pengampunan atau diselesaikan baik-baik, ya jangan libatin polisi. Namanya kita bisnis itu harus sebisa mungkin lah kita cari jalan yang bisa win-win solution, ya. Negosiasi. Ya, negosiasi sebisa mungkin, hindari kasus-kasus hukum sebisa mungkin itu. Kita sebagai pengusaha sangat menghindari yang namanya hukum dan pemerintahan lah, gitu. Kita sebagai sektor swasta, ya. Kenapa kok harus hindarin hukum kok? Karena kita bisa keluar uang lebih gede daripada kerugian kamu ditipu.
Sebenarnya begitu. Ya, Terus pokoknya yang paling penting itu sikap hati. Kalau kalian udah lepasin pengampunan, itu berarti kalian lagi nabur sesuatu gitu yang akan kalian tuai. Tapi kalau kalian hidup dalam kebencian terhadap orang yang nipu kalian rugi 2 kali. Satu, rugi uangnya dibawa kabur. Yang kedua, rugi kesempatan untuk kamu dapat berkat Tuhan. Bisa kalau kamu nggak pernah nipu orang, terus kamu ditipu orang 10 juta, wah Tuhan, ini pasti ada sesuatu nih. Ya, kalau kamu memiliki respon yang benar, siapa tahu kamu ditipu orang 10 juta dapatkan nanti 1 miliar. Kamu nggak ada yang tahu. Yang penting apa? Responnya mesti benar dulu. Ya udah, disuain aja, duit mah nggak seberapa. Kita namanya usaha, mesti membiasakan begitu. Sebagai seorang entrepreneur, pengusaha harus siap hilang duit. Tapi harus jadi pembelajaran ya, Po, untuk lebih hati-hati, untuk lebih laporan keuangan gitu gimana, lebih kalau usaha bersama rekeningnya harus bikin rekening PP, kayak gitu-gitu sih. Jadi walaupun udah kena tipu, kita juga harus memperbaiki diri, harus upgrade diri lagi, jangan ketipu lagi. Oke, intinya kalau misal udah terlanjur ketipu ya memiliki respon yang benar ya, sikap hati yang benar gitu kok. Dan juga ya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha ya harus siap gitu memiliki konsekuensi kalau ditipu, kayak gitu ya kok ya. Kalau rugi juga harus siap. Ya, harus siap rugi, harus siap jatuh, siap gagal ya. Oke nih, ada pertanyaan lagi nih kok. Kok gimana sih caranya menangani usaha di masa pandemi saat ini? Cara marketing yang baik saat masa pandemi ini bagaimana nih kok? Oke, di masa-masa pandemi ini ya kalian tuh mesti banyak-banyak melihat luar, lihat berita, lihat keadaan, ya pelajari karakteristik konsumen di akhir-akhir ini. Ya kita lihat kan karakteristik konsumen paling banyak di rumah. Di rumah otomatis dia banyak di handphone, di gadget. Nah, namanya kita marketing, kita harus ada di mana calon pelanggan kita ada. Ya, kalau kita justru kesempatannya sangat bagus. Ya, kita bisa ngambil kesempatan di dunia digital. Ya, yang tadinya kita harus beriklan di koran, di TV, di segala macam, biaya sangat mahal. Kalau ini cuma lewat apa? Instagram, Facebook. Ya, dengan modal postnya sangat lebih murah daripada kayak contoh saya bikin pameran. Dulu saya harus beriklan di koran-koran itu bisa ratusan juta, di billboard apa segala macam. Nah, per 2 tahun lalu begitu saya alihkan semua ke dunia digital, itu saya dari 100% bisa turun budget promosi ke 20%, tapi dengan hasil yang 2 kali lipat. Seperti itu. Jadi ya di tengah pandemi ini jangan berpatokan sama usaha kalian yang terdampak sama yang terdampak dengan pandemi, apalagi bisnis kalian lah yang sangat mengandalkan offline, yang sangat mengandalkan orang untuk datang. Coba kreatif ya, kalian bisa doa dan meluangkan waktu untuk berpikir. Selalu ada solusi kok. Ya manusia ini kita diciptakan sangat kreatif. Sayang sekali kebanyakan orang nggak mau pakai otaknya. Ya mereka malas mikir, saudara. Ya bedanya kita seorang pengusaha entrepreneur itu adalah kita orang yang jago mikir. Ya kita mikir cari solusi. Intinya apa? Nggak ada satu masalah pun yang nggak bisa diselesaikan. Ya nggak ada yang pintu yang tertutup yang nggak bisa kita buka. Nah itu yang mental entrepreneur itu harus ada di kita. Lihat di sekeliling kamu. Mulai dari apa yang ada sama kamu. Jangan mulai dari apa yang belum nggak ada. Gitu, ya. Yang pasti kondisi saat ini itu memang di semua sektor itu terdampak sekali. Tapi kita tuh jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama pandemi, jangan fokus sama krisis. Kalau kita fokus sama krisis, akhirnya kita punya mata itu tertutup. Kita nggak bisa lihat peluang, kita nggak bisa lihat solusi. Kenapa? Karena kita melihat masalah itu lebih besar. Gitu. Akhirnya kita jadi kurang bersyukur. Kalau kita kurang bersyukur, jadi bersyukur itu tuh bikin kita terkoneksi sama Tuhan. Nah, bersyukur itu mengaktifkan iman kita. Bersyukur itu membuka mata kita jadi terbuka, bisa lihat solusi, bisa lihat ke depan gitu. Kayak gitu. Bersyukur itu juga membuat mujizat. Jadi aku kutip satu ayat ya, waktu 5 roti 2 ikan itu sebelum Tuhan memecah-mecahkan gitu, itu ada Yesus mengucap syukur. Nah, setelah Yesus mengucap syukur, baru bisa terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Kuncinya mengucap syukur. Nah, 5 roti 2 ikan itu ada masalah loh. Pada saat itu masalahnya apa? Orang sangat banyak tapi nggak ada makanan yang cukup. Yang ada cuma 5 roti 2 ikan.
Nah, sekarang juga teman-teman harus lihat apa yang ada padamu, apa yang kamu punya. Kelihatannya nggak cukup, kelihatannya nggak bisa. Coba bersyukur. Coba Jalanin bersyukur aja. dan jalanin aja, mujizat terjadi. Tapi kalau kamu cuma mikirin problemmu, aduh gimana nih, keluh kesah, tidak bersyukur, saya jamin kamu nggak akan bisa lihat peluang dan nggak akan bisa lihat solusi. Gitu. Karena kamu nggak terkoneksi dengan sang itu loh. Tuhan itu kan segala sumber energi. Kamu nggak terkoneksi dengan energi itu. Ibaratnya wifi mah, kamu nggak koneksi sama wifi, jadi nggak ada jaringan gitu. Akhirnya buntu dan nggak punya nggak punya solusi. Akhirnya pasrah. Oke, jadi intinya tuh dalam setiap masalah itu pasti selalu ada solusi ya, Ci. Dan juga kita tuh jangan lihat masalah itu selalu lebih besar dari Tuhan kita. Dan intinya harus selalu bersyukur. The power of bersyukur, guys. Oke, the last question nih, Ko. Nah, Ko mau tanya dong lifestyle Koko dan Cici dan bagaimana cara Koko dan Cici juga mengatur keuangan nih. Ya, ini penting sekali ya. Kita harus cerita kita di masa lampau. Saya juga memiliki kesalahan-kesalahan di masa lampau. Itu yang namanya mental miskin, teman-teman. Namanya kita dulu dari orang yang nggak punya, ya tiba-tiba waktu itu saya baru bisnis 2 tahun itu kan udah mulai naik. Saya pegang uang 1 miliar di tangan di rekening, saudara. Dari cuma pegang beberapa puluh ribu, tiba-tiba buka bisnis punya uang cash 1 miliar. Nah, itu wah langsung itu. Gaya hidup ya? Gaya hidupnya langsung wah berubah total. Belanja semua beli, apa yang dulu kita nggak bisa beli, kita beli gitu. Karena apa? Nggak ada mentor. Nggak ada yang memberikan pendidikan finansial buat saya. Benar. Ya, makanya penting sekali untuk kalian itu di mentor. Ya, kalian harus punya mentor yang bisa memberikan pendidikan finansial. Pendidikan finansial ini nggak dapat di sekolah mau kuliah. Nggak akan dapat pendidikan finansial. Ya, pendidikan finansial ini dapat dari mana? Dari kamu punya mentor, banyak baca buku-buku. Ya, buku-buku itu penting. Ya, karena buku-buku itulah tempat mentor sebagai mentor pasif kita. Ya, sebagai mentor pasif kita akan diajarkan, Bos. Rekomen dong tuh buku siapa yang boleh dibaca buat itu. Oke, untuk yang awal-awal ya kalian baca ini aja dah, Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad. Ya, terus buku Napoleon, ya, Grow Think Rich, ya, itu penting. Ya, buku-buku itu yang jadi mentor pasif kita. Tapi tetap kalian cari mentor yang kalian anggap itu yang sudah mencapai apa yang kalian inginkan, gitu ya. Caranya cari mentor juga beda-beda loh, nggak sembarangan orang mau di mentor. Ya, kita harus bisa memberikan added value ke si mentor itu. Contohnya apa? Kita bekerja tanpa dibayar kah atau apa? Jujur mentor saya waktu itu bos saya dapat. Ya akhirnya apa? Saya dapat semua ilmunya dari dia. Gitu. Karena saya added value sama dia. Added value-nya apa? Saya menghasilkan uang buat perusahaannya dia. Gitu. Kerjain semua all out ya dengan tulus. Penting banget buat punya mentor dan sisihkan selalu waktu untuk baca-baca buku untuk pengembangan diri, khususnya untuk pendidikan finansial. Itu sangat penting sekali. Nah, ya. Terus kita mau cerita nih, itu adalah kesalahan kita di masa lampau. Kita punya uang, memang gaya hidup kita itu langsung berubah. Nah, itu salah. Seharusnya karena sekarang sudah di mentor atau segala, kita tahu kalau kita punya uang lebih, itu kita harus berinvestasi. Dan kalau kita punya uang lebih, nggak tentu itu uang kita loh. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, kita berdoa supaya kita diberkati dan menjadi saluran berkat buat orang. Kamu harus percaya, berkat yang Tuhan kirim nggak sepenuhnya itu hak kamu. Itu adalah uang Tuhan yang kamu harus kelola. Kamu tidak akan Tuhan percayakan uang miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliun, kalau bahkan uang ratusan ribu pun kamu tidak bisa kelola dengan baik. Gimana Tuhan mau jadiin kamu saluran berkatnya Tuhan? Gimana Tuhan mau jadiin kamu bendaharanya Tuhan kalau uang yang kamu pegang sekarang kamu belum bisa kelola dengan baik? Kami belajar banyak dan kami juga maksudnya pengalaman kita kalian nggak usah sampai rasa gitu. Kita ada pepatah tuh bilang kayak gini, jangan beli barang yang kamu nggak perlu, karena kalau kamu beli barang yang kamu tidak perlu, suatu saat kamu akan jual barang yang kamu perlu untuk kamu makan. Ya. Terus saya punya cerita nih, ya, untuk yang pendidikan finansial. Ya. Jadi memang sebenarnya uang itu ada berkat buat kita, ada titipan. Benar.
ya, ada berkat, ada titipan, ya, ada gaji, ada duit investasi, ada duit perusahaan, ya, semua itu ada, ya. Jadi gini, contoh misalnya saya sebagai orang yang punya duit, ya, misalnya saya suruh Karista, kamu bangun sebuah hotel yang mewah di Papua, Bandung gitu lah. hotel mewah di Bandung, saya kasih duit kamu 500 miliar, kamu bangun ya, kamu pindahin semua keluarga kamu ke Bandung, bangun hotel yang mewah 500 miliar ini saya kasih kamu. Terus saya sebagai bos, investor, saya kasih 500 miliar, saya kasih dia gaji nggak? Pasti kasih dong. Oke, karena kamu bawa keluarga kamu apa segala macam, saya kasih kamu gaji 500 juta setiap bulan. Ya, itu udah lumayan besar loh. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Duit 500 juta yang saya kasih gaji ke Karista, apakah dia wajib melaporkan ke saya apa? Pengeluaran pribadi. Enggak. Tapi duit 500 miliar yang saya kasih ke dia untuk bikin hotel, untuk invest hotel, apakah dia perlu laporkan setiap pesernya? Tentu harus laporkan. Bahkan saya beli air mineral 3.000 perak pun harus ada bonnya saya laporin. Karena itu adalah uang investor, uang perusahaan yang saya harus sepenuhnya pertanggungjawabkan. Nah, begitu juga Tuhan. Ya, ketika kita dapat uang banyak, tunggu dulu nih, tanya dulu Tuhan, ini duit apa nih? Ya, kalau biasanya misalnya nih, tahu nggak cara taunya itu gaji atau berkat atau titipan itu gimana caranya? Dimulai dari buat kehidupan kita dulu. Contoh, kita bikin perhitungan. Ini kita belajar nih. Budgeting. Ya, budgeting. Saya dengan gaji yang ada sekarang, saya bisa hidup sekian, misalnya contoh 10 juta. Atau nggak usah gede, 5 juta. Gitu. Ya, saya udah bisa hidup. Tiba-tiba di beberapa bulan kerja, Tuhan berkati kamu 100 juta. Kamu dapat bonus di 100 juta. Gitu. Mesti tahan dulu nih, mesti tanya. Tuhan, ini 100 juta nih saya dapat nih. Untuk apa ya? Nah, Tuhan itu ingat nggak? Ya, Tuhan kan suka mempercayakan untuk kita kelola apa segala macam. Yang ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Ya, kalau kita setia, Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Nah, kamu jangan buru-buru pakai duit 100 juta itu. Ya, tetap pakai yang sesuai dengan 5 juta yang per bulan kamu habisin. Ya, ini prinsip loh. Ini prinsip ya. Kamu pakai yang 1 juta itu apa? Kamu berdoa, kamu keep, ya, atau kamu puterin, kamu bisnis, investasi. Ya, jadi dari 2 bisa jadi 5. Dari 100 juta bisa jadi 200 juta. Tetap dengan cara kita minta pengarahannya Tuhan. Nanti hasil investasinya udah beranak itu duit buat apa? Sama kayak Tuhan lagi. Tuhan, ini duit Tuhan nih, ada sama aku. Mau buat apa? Ya nanti Tuhan akan arahin gitu. Mungkin kamu harus sumbang ke gereja, mungkin kamu harus kasih untuk gereja ini pedalaman apa segala. Ya kamu kasih aja dengan sukarela. Terus bisa nggak gaji Tuhan, gitu. Bisa nggak gaji kita minta naik? Boleh. Ya, tadinya kita 5 juta nih, ya, terus tiba-tiba duit 100 juta, tapi kita tetap tahan gaya hidup kita di 5 juta, ya, kita menghasilkan dari 100 juta bisa jadi 150, bisa jadi 200 juta, tiba-tiba jadi 500 juta itu duit, boleh nggak minta gaji? Boleh, naikin, Tuhan, ini kan saya ini nih, udah ini penghasilan udah segini nih, ya, boleh nggak saya naikin dong, ini saya mau beli mau beli apa segala macam, boleh, ajuin, ya, tapi tetap doa dulu. Kalau keluarga kami itu kita sharing ya, kita punya 3 jenis budgeting. 1 budgeting hidup mewah, yang 1 hidup moderate, yang 1 lagi hidup prihatin. Nah, hidup prihatin itu adalah cukup untuk makan, cukup untuk gaji karyawan, untuk gaji suster, cukup untuk ya gitulah, tidak banyak makan di luar, nggak traveling, jalan-jalan gitu, enggak. Jadi cukup emang untuk ya namanya hidup prihatin, bayar sekolah anak gitu. Hidup moderate adalah boleh jalan-jalan sekali-sekali. Makan di luar masih boleh. Beli baju mungkin 1 potong 1 bulan gitu. Nah, kalau hidup mewah adalah ya udah enak lah, bisa makan keluar setiap hari, beli baju juga mungkin bisa lebih dari 2 kali dalam 1 bulan kayak gitu-gitu. Bisa shopping lebih banyak. Nah, jadi kita lihat, sekarang kan kita pengusaha gitu, dari kita punya penghasilan gitu. Nah, nanti biasanya Richard jadi ininya, jadi apa namanya, meternya itu loh, yang ngasih tahu. Moderat ya, prihatin ya. Kita harus hidup, sekarang hidup moderat ya. Tapi sekarang kita harus hidup prihatin ya. Kayak selama pandemi ini, kita hidup prihatin. Emang harus turunin gaya hidup,
gitu loh. Untuk apa? Ya untuk surga, kita nggak tahu keadaan ini sampai kapan gitu. Meskipun Tuhan tetap pelihara kita, ya, tapi tetap kita harus dalam keadaan kayak gini harus berhikmat, tetap hidup prihatin. Itu kapan sih bisa hidup mewah lagi? Ya nantilah. Tunggu pendapatannya udah naik lagi kayak gitu. Jadi nggak semua uang yang kalian terima, nggak semua bonus yang kalian terima itu punya kalian saat kalian sudah menyerahkan diri sama Tuhan bahwa kalian itu ingin jadi saluran berkatnya Tuhan. Kalau kamu udah pernah berdoa gitu ya, Tuhan berkati saya supaya saya bisa jadi berkat, supaya saya bisa jadi bendaharanya Tuhan, supaya saya bisa jadi saluran berkatnya Tuhan. Kamu jangan anggap bahwa seluruh uangmu, bonus, penghasilanmu itu adalah hakmu, adalah milikmu. Enggak, itu bisa titipannya Tuhan. Kalau kamu pakai habis terus, jangan harap dikasih lebih lagi. Iya, benar. Nah, jadi bikin 3 budgeting. Mewah, moderat, prihatin. Nah, itu kalian yang tahu. Semua orang beda-beda. Bikin budget aja dari situ. Bikin budget. Pelan-pelan nanti Tuhan percayain. Belajar bertanya sama Tuhan, ada segini nih mau buat apa, ya nanti Tuhan yang berakhir buat apa. Oke. Nah, teman-teman, pertemuan kita malam hari ini sayangnya dibatasi oleh waktu nih, dan kita akan segera mengakhiri webinar kita malam hari ini. Nah, tapi sebelum mengakhiri webinar kita malam hari ini, boleh dong mungkin Ko Richard dan juga Cika Rista menyampaikan pesan-pesan khusus nih buat kita anak-anak muda yang hadir di webinar malam hari ini. Silakan Ko Richard, Cika Rista. Untuk pesan-pesan buat kalian, sekali lagi jangan pernah hilang pengharapan ya. Walaupun nanti kalau kalian bisa sekolah tinggi, ya sekolah setinggi-tingginya juga bagus. Kalaupun nggak bisa sekolah, jangan anggap itu it's the end of the world gitu ya. Ingat bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi dimanapun kalian bekerja, apapun yang kalian lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Dan percayalah akan terjadi perubahan-perubahan yang nyata yang akan kalian alami. Ya, itu aja dari saya. Udah sama itu aja. Oke, yang penting banyak-banyak sama ya. Hari-hari ini emang sulit, keadaan sedang sulit, sangat sulit, dan memang mungkin untuk kita juga bikin kita sulit bersyukur. Daud itu ada Mazmur Daud bilang kayak gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa Daud tulis Mazmur itu? Karena pada saat itu Daud sedang mengalami masa-masa yang sulit sekali. Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Seluruh Israel lagi cari Daud untuk mau bunuh Daud. Dia tidak ada tempat yang aman bagi Daud pada saat itu. Nah, di saat yang genting aja, di saat dia nyawanya di ujung tanduk, di saat yang sangat sulit dalam hidupnya, itu dia juga merasakan sulit untuk bersyukur, makanya dia maksain dirinya, dia memotivasi dirinya sendiri untuk, hey, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita pun sama, kita pun mungkin hari-hari yang sulit ini, kita sulit untuk bersyukur karena keadaan mungkin, atau karena kesulitan ekonomi mungkin, tapi hari ini kita harus seperti Daud, yang kita tetap motivasi diri kita sendiri untuk, ayo pujilah Tuhan hai jiwaku, ayo kita bersyukur, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kayak gitu sih. Okay. Makanya Daud itu jadi a man after my own heart. Kenapa Tuhan cinta banget sama Daud? Karena Daud punya sikap hati yang selalu bersyukur. Daud jatuh juga dalam dosa sebagai manusia, tapi Tuhan tetap cinta sama Daud karena sikap hatinya Daud.